Salah satu yang dibahas secara khusus di pasal oleh Al-Mundhiri rahimahullah, dan buku ini ditelusuri sahihan riwayat-riwayatnya oleh Al-Albani rahimahullah, adalah anjuran bersiwak dan keutamaannya. Dan sudah kita jelaskan, sedikit kita singgung pada pertemuan sebelumnya, atau tepatnya pertemuan yang lalu, tentang adanya perintah bersiwak. Dan bagaimana siwak ini bagian daripada rutinitas seorang muslim dalam kesehariannya. Apa itu bersiwak? Membersihkan mulut dengan kayu dari pohon arak. Ya. Jadi tentu tidak asing bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakannya, dan di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada saat kita keluar atau mau menuju ke masjid, selalu ada orang yang menebah surban atau karpet kecil yang dia letakkan siwak, kayu-kayu siwak untuk dia jual tentunya. Di Indonesia saya di beberapa toko-toko buku, ya saya tidak tahu secara umum Indonesia, menurut saya di Jakarta saya lihat ada rutin, ya, ada sudah di packing dijual, ya, baik itu didatangkan dari luar mungkin atau dari lokal, saya tidak tahu, mungkin sudah ada yang menanamnya, dan ini sangat baik ya. Kalau ada di antara kita yang berpikir untuk membudidayakan pohon arak ini ya, yang akhirnya ranting-rantingnya ya dari pohon itu dan dari potongan-potongan dahannya itu bisa menjadi pembersih mulut yang disunnahkan. Dan siwak ini teman-teman sekalian, dia mendekati hukum wajib walaupun belum wajib ya. Karena anjurannya sangat ditekankan. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa agama kita, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Mirip dengan kalau bab sholat itu seperti sholat tahajud misalnya ya. Jadi sholat yang dianjurkan sekali agar setiap muslim tidak ketinggalan. Seperti itu. Walaupun dia kalau nggak sholat dia tidak berdosa, tapi dia kehilangan banyak sekali keutamaan. Siwak ini teman-teman sekalian, pada saat Anda tidak menemukan dahan pohon arak, ya, maka Anda bisa bersikat gigi. Ya. Intinya membersihkan mulut. Ya. Makanya dalam bahasan kita kemarin tentang dahsyatnya Ramadan, sempat kita menyinggung masalah itu ya. Bagaimana para ulama menyebutkan tidak dilarang seseorang muslim untuk bersiwak garis miring bersikat gigi. Ya. Karena tujuannya sebenarnya dia adalah mensucikan mulut. Mensucikan mulut. Dan nanti akan kita dengarkan riwayat di akhir pasal kita ini, bagaimana malaikat pun yang datang atau yang ada di sekitar kita sangat senang dengan bau siwak itu. Terutama kalau digunakan pada saat mau sholat. Ya. Dan siwak ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat digemari dan dicintai oleh Nabi SAW. Beliau selalu bersiwak. Bahkan pernah Aisyah ditanya radhiyallahu anha, apa yang pertama Rasulullah SAW lakukan kalau ingin masuk ke dalam rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, bersiwak. Ya. Dan saya sudah singgung riwayat pada pertemuan kita yang sebelumnya, bagaimana akhir sunnah Nabi SAW yaitu siwak. Pada saat beliau sudah sakit keras dan sudah menjelang menghadapi kematian alaihi salatu wassalam, beliau bersandar pada Aisyah radhiyallahu anha dan dalam kondisi sangat lemas. Ya, masuklah Abdurrahman, adik Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, kebetulan membawa siwak. Maka mata Nabi SAW terarah ke siwak itu. Padahal beliau ini sedang menunggu kematian, detik-detik kematiannya. Sampai sebagian ulama mengatakan akhir sunnah yang Nabi SAW lakukan adalah siwak. Maka Aisyah pun paham. Kalau Aisyah pun faham radhiyallahu anha, kalau mata Nabi menuju ke siwak. Ini ciri seorang wanita muslimah, istri yang salihah, bagaimana dia karena sukanya berkhidmat pada suaminya, sampai-sampai tanpa suami ucapkan pun dia sudah tahu dan punya perasaan kalau suaminya sedang
butuh ini dan itu, misalnya makan, biologis, minum, dan yang lainnya. Hanya dengan bahasa tubuh misalnya, seperti itulah. Atau mungkin pada saat capek, dia butuh untuk diberikan pelayanan, ya, sehingga dia bisa istirahat. Ya, seperti itulah kurang lebih. Maka Aisyah pun membisikkan kuping Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda menginginkan siwak itu? Maka Nabi SAW memberikan isyarat dengan mata beliau, iya. Ya, karena Nabi SAW itu sangat lemah, ya, kondisinya. Alaihissalam setelah berapa hari beliau sakit tentunya. Maka Aisyah pun meminta dari Abdurrahman, kemudian beliau memotong bekasnya Abdurrahman, ya, yang sudah dipakai, lalu beliau, ya, kembali mempersiapkan sifat itu untuk Nabi SAW. Kemudian dimasukkanlah ke mulut Nabi SAW dan disiwakkan di mulut beliau. Alaihi salatu wassalam. Nah pada saat sudah disiwakkan, kata Aisyah begitu selesai, siwak itu dicabut dari mulut Nabi SAW, tiba-tiba beliau menunjuk ke langit sambil mengatakan barir rafiqul a'la. Barir rafiqul a'la. Kemudian beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, ya, saya lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhan saya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat itu diberikan pilihan, apakah beliau akan tetap hidup diperpanjang umurnya di dunia atau beliau ingin kembali bertemu dengan Tuhannya. Maka beliau pun memilih untuk ketemu dengan Tuhannya. Teman-teman sekalian, bagian yang perlu digarisbawahi juga di sini adalah ada adab. Kalau kita ingin bertemu dengan seseorang yang kita hormati misalnya, siapa saja itu, saya yakin, apalagi kalau orang itu punya kedudukan di mata kita, ya, saya yakin kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berpenampilan yang bersih, rapi, menyisir rambut dengan rapi. Bahkan tidak kalah penting, saya yakin Anda juga sepakat dengan saya, adalah menjaga bau mulut. Tidak jarang orang kalau mau ketemu dengan seorang tokoh misalnya, maka dia memakan permen, mungkin menyemprot mulutnya, ya, mungkin berkumur-kumur dan seterusnya lah, ya. Karena dia tahu kalau dia berbicara, kalau bau mulutnya wangi, maka membuat orang yang di sekitarnya nyaman, kan begitu. Di sini yang saya ingin titik beratkan adalah adab di sini. Bagaimana seorang Muslim meletakkan adab ini dan didahulukan pada saat dia ingin berbicara dengan Tuhannya atau berzikirlah, berdoa, ya, berbicara dalam kata sini berdoa, ya, tentunya. Sholat, kan dia sedang, ya, berbicara dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan alam semesta. Kan dalam hadis sahih dijelaskan, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, kan begitu. Sampai akhir Al-Fatihah itu semua ada jawabannya, gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku memuja-mujaku. Maliki yaumiddin, raja pemilik hari kiamat. Majadani abdi, kata Allah, hambaku meletakkan aku pada kedudukanku, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah menjawab, hadza li wa li abdi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kata Allah, ini milikku, karena penyembahan hanya untuk Allah. Dan kita diciptakan untuk itu, untuk menyembah kepada Allah, patuh dan tunduk kepada peraturan-peraturannya, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong. Allah mengatakan, hadza li abdi, ini untuk hambaku, karena memang kita bisa minta tolong kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang sesat, juga bukan orang-orang yang Kau murkahi dan juga yang sesat, ya Allah. Maka kita mengatakan amin, ya Allah, kabulkanlah, seperti itu. Nah dari sini ihdinas siratal mustaqim sampai akhir, Allah mengatakan hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini milik hambaku dan hambaku akan dapat apa yang dia minta itu. Sini teman-teman, berarti kan ada komunikasi gitu.
Termasuk kalau kita berzikir menyebut-nyebut nama Allah, ya. Termasuk kalau kita baca Al-Quran, ya. Harusnya seseorang muslim dan muslimah faham. Harus bajunya bersih, yang terbaik bahkan dipakai pada saat mau sholat, pada saat mau baca Quran, pada saat mau berdoa, pada saat mau berzikir, ya. Pada saat mau mengajar. Bahkan Anda tahu atau Anda mau belajar ya, Imam Malik rahimahullah setiap kali mau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW karena beliau dikenal dengan Imam Darul Hijrah, ya, ulamanya, kiai, ya. Imam itu kayak seorang tokoh, ulama, alim. Darul Hijrah maksudnya Madinah karena luar biasa luasnya ilmunya. Rahimahullah. Beliau itu setiap kali mau mengajarkan hadis, beliau mandi, bersih, pakai baju yang bersih baru beliau mengajarkan. Jadi beliau melihat itu adalah bagian daripada adab. Baik kepada Allah yang memang memerintahkan untuk menyampaikan hukumnya, baik juga kepada Rasulullah SAW yang diamanahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita. Maka mukennahnya, sejadahnya, kopiahnya, baju kokonya, semuanya bersih. Kan juga nyaman kalau Anda habis mandi segar, Anda habis bersihkan mulut, pakai mouthwash, sikat gigi, baru Anda sholat, kan indah. Itu adab. Harusnya begitu. Kita bagaimana menjaga agar kita selalu dalam kondisi bersiwak, ya, atau sikat gigi bersih. Saya juga sudah jelaskan teman-teman sekalian, bagaimana kita diperintahkan bersiwak atau sikat gigi ini sehari sampai puluhan kali. Ya, kalau saya tanya, kalau bersiwak atau sikat gigi sehari 5 kali bersih nggak? Saya yakin Anda mengatakan bersih. Karena kebanyakan standar orang 2-3 kali. Pagi pada saat bangun tidur, kemudian dan mandi, kemudian yang satu lagi pada saat mau tidur malam gitu kan. Kalau ada orang tambahkan biasanya dia sikat gigi di siang hari selepas makan siang gitu kan. Itu juga bagus. Ada juga orang yang mungkin menambah petang, habis cemilan segala macam. Mungkin itu bagus saja gitu. Tapi kalau ada orang satu hari 5 kali sikat gigi kita anggap sudah sangat bersih orang itu. Bahkan mungkin kita tidak temukan bau mulutnya. Belum lagi dia gunakan obat kumur dan seterusnya. Maka bagaimana dengan orang yang puluhan kali dia bersiwak, sebagaimana nanti kita akan dengarkan hadis-hadisnya gitu kan. Dan ini akan banyak terpaparkan hadisnya. Walaupun hadis ini sudah sempat disinggung pada pertemuan yang lalu, tapi di sini lebih terinci, lebih banyak riwayatnya berhubungan dengan perintah Nabi SAW agar bersiwak setiap kali mau wudu dan setiap kali mau sholat. Dan kita bisa bayangkan luar biasa banyaknya sholat kita. Dan berapa kali kita dalam sehari disuruh wudu, gitu kan. Sholat 5 waktu saja sudah 5 kali, berarti 5 kali kita bersiwak. Belum kita bicara sholat sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Belum kita bicara duha dari 2 sampai 12 rakaat. Belum kita bicara tahajud 8 rakaat plus witirnya 3. Belum kita bicara sholat tahiyat masjid. Kalau masuk masjid belum kita bicara sholat sunnah wudu, sholat taubat. Ya, sholat-sholat yang diperintahkan. Berarti berapa banyak kita disuruh bersiwak. Ya, dengan. Oleh karena itu seorang muslim memang harus melekat pada diri dia kebersihan, ya, kerapian. Memang begitu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang suka dengan semua itu. Terbukti Allah ciptakan kita dan Allah berikan kita perasaan suka dengan semua itu. Kita merasa senang sekali dengan bau wangi, penataan yang rapi, warna yang indah, bau yang wangi. Semua kita suka. Maka itu fitrah, alami. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan menyukai keindahan. Keindahan ini kerapian, kebersihan, wangi, bersih gitu kan. Kita juga kalau dekat sama orang ini bersih, wangi. Kalau ngomong bau mulutnya enak gitu ya. Kemudian kalau pakaiannya bersih, rapi. Kalau kita dekat dengan dia tercium bau yang wangi gitu kan. Ditambah lagi dengan akhlak yang mulia, kesantunan, keramahan. Luar biasa kita merasa nyaman dengan orang ini. Kita merasa nyaman dengan orang seperti ini. Seperti itulah. Maka harus kita perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Memang dalam Islam juga sangat ditekankan itu ya. Sampai kata Nabi SAW, 5 fitrah. 5
5 hal dasar yang tidak boleh luput dari seorang muslim berhubungan dengan kebersihan, gitu kan? Memotong kuku, gitu kan? Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, khitan. Tentu ini urutannya biasanya khitan duluan ya. Khitan, kemudian memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan mencukur kumis bagi laki-laki yang terakhir. Ini selalu dianjurkan. Karena tempat-tempat ini kan lembab, tempat kumis, ada hembusan nafas, ketiak, kemaluan, supaya memang seseorang itu bersih, merasa nyaman. Ya. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin sekarang menunggu sebuah survei dari seorang ilmuwan dari Amerika kah, dari Eropa kah, baru dia mengatakan, oh iya memang ada survei. Dan kalau dikatakan, oh tapi itu sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Oh cuma gitu saja. Seakan-akan aneh kok Nabi sudah sampaikan ya. Padahal sebenarnya kalau Anda ikuti syariat Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, Anda akan mendapatkan semua panduan itu tentunya. Kita akan masuk teman-teman membahas hadis pertama dalam pasal kita ini, anjuran bersiwak dan keutamaannya. Tepatnya hadis 205. Artinya urutan ya 205 dari awal kita belajar. Tentu ini hadis yang diberikan nomor ya, urutan. Tapi kalau ada riwayat-riwayat yang semisal, ya, maka dia hanya memberikan mirip dengan hadis ini. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di rumah, Sahih At-Targhib At-Tarhib ini ada 205, angka 1 di sebelahnya, terus ada A. Kemudian di bawahnya lagi ada 1B, di bawahnya lagi ada 1C. Jadi bisa saja satu nomor hadis itu ada beberapa riwayat di situ. Artinya kita bukan baru belajar 205 hadis, tapi kita sudah belajar lebih daripada itu. Mungkin bisa sampai 300-400 hadis, bahkan mungkin sudah 500 hadis dengan syarah-syarah dan penjelasan yang sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajarinya. Oleh karena itu teman-teman, kita akan mulai insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi dan mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh tambahan buat kita insya-Allah, amal jariah sampai hari kiamat nanti. Yaitu hadis nomor 205. Hadis pertama di sebelahnya saat angka 1A. Sebelahnya lagi sahih. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap sholat. Pada setiap sholat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lafadznya adalah lafadz Al-Bukhari. Sementara dalam lafadz Muslim, ya, hanya saja dia berkata, Imam Muslim, lafadznya adalah inda kulli sholat. Pada setiap sholat. Dan kalau lafaz Bukhari, ma'a kulli sholah. Dengan setiap kali mau sholat. Kalau ini inda kulli sholah, pada setiap kali mau sholat. Hadits ini kita akan bacakan dulu semuanya. 205 ini baru kita jelaskan insyaAllah. Atau yang semisal kita akan baca dulu semua, baru kita jelaskan dan syarah supaya tidak terulang lagi. Selanjutnya 1B. Dengan sanad hasan sahih diriwayatkan juga oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Hanya saja dia berkata ma'al wudu'i inda kulli shalah, bersama wudu pada setiap salat. Maksudnya bersiwak ya setiap kali mau salat pada saat mau wudu. 1C-nya juga sahih. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan pada keduanya la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Niscaya kata Nabi SAW, aku akan perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudu. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian adalah hadis-hadis ini mirip satu sama yang lain ya. Jadi ada yang fokus mengatakan
Atau Nabi SAW mengatakan, kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Beberapa riwayat yang semisal ini mengatakan, setiap kali mau wudhu. Nanti coba kita kombinasikan satu sama yang lain ya, insya Allah. Atau dipertemukan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain insya Allah. Tapi saya akan baca dulu sampai hadis nomor 208 karena ini semuanya semakna ya. Saya bacakan dulu baru kita jelaskan insya Allah. Nomor 206 dan tepatnya dianggap riwayat nomor 2 dalam pasal ini, masalah siwak dan keutamaannya. Di sebelahnya tulisan Hasan Sahih. Bunyinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli udu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap wudu. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad hasan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya. Jadi di sini kalau aku tidak beratkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Tadi sebelumnya setiap kali mau sholat. Nah hadis 207, tepatnya hadis ketiga dengan sanad hasan, ini yang menggabungkan keduanya. Dari Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, seorang wanita tentu sahabat mulia yang meriwayatkan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin kama yatawadda'un. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar bersiwak pada setiap sholat sebagaimana mereka berwudu. Diriwayatkan Ahmad dengan sanad jayyid atau baik. Jadi ini juga perintah siwak sebelum sholat ya. Dan sebagaimana mereka harus wudu sebelum sholat. Kemudian hadis yang terakhir yang kita akan syarah, yang akan kita gabungkan, nanti akan kita tambah dengan hadis yang lain sampai selesai pasal ini insyaAllah. Hadis 208 tepatnya hadis urutan nomor 4 dalam pasal kita. Ada tulisan di sebelahnya sahih li ghairihi. Dia sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan lafadznya adalah laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwaka 'inda kulli salah kama faradtu alaihim al-wudu. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak kepada mereka pada setiap salat sebagaimana aku wajibkan wudu kepada mereka. Ini teman-teman kurang lebih dari hadis 205. Ada 3 riwayat atau ada 4 potongan riwayat di 205. Berarti kurang lebih 4 potongan riwayat ya. Kemudian 206 berarti 5, 207 berarti 6, dan 208 berarti 7 riwayat. Semua mirip satu sama yang lain. Kita coba ambil pelajaran-pelajarannya teman-teman sekalian. Yang pertama, Nabi SAW sangat menekankan umatnya untuk bersiwak. Itu pelajaran pertama. Sampai-sampai beliau hanya tidak mau memberatkan umatnya. Khawatir kalau beliau mengatakan, saya wajibkan kalian untuk bersiwak. Berarti tidak boleh nggak ada siwak. Gitu kan? Bahkan bisa bermakna juga bahwasanya harus siwaknya, kayu siwaknya yang dipakai. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Dan ini tentu akan memberatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka. Kalau aku ya, tidak khawatir memberatkan umatku. Selalu itu yang digunakan bahasanya Nabi SAW. Beliau sangat cinta dengan kita. Mirip pada saat saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Nabi SAW di awal Ramadan, awal diperintahkannya sholat tarawih, maka beliau sholat setelah sahabat bubar, ya, ba'diyah isya,
atau banyak di antara mereka niatnya mau sholat ba'da isya nanti di rumahnya, maka tinggal sebagian orang di masjid Nabi SAW lalu imami sholat. Ini sholat tarawih, maka sholatlah sebagian orang, tidak semua tahu. Rupanya tersebar berita itu, esok hari masjid penuh. Semua orang ingin sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi SAW tidak keluar sampai azan subuh. Ya. Kemudian Nabi SAW pada saat itu keluar, pada saat sudah azan subuh, lalu beliau mengimami sholat. Ya, habis sholat baru beliau mengatakan, sungguhnya aku mengetahui kalau kalian menungguku dari semalam. Tapi aku tidak ingin, aku sengaja tidak keluar, atau aku tidak keluar, khawatir menjadi wajib buat kalian. Karena kalau yang disunnahkan Allah SWT, Nabi SAW berharap tetap berlaku hukum sunnah padanya. Artinya betul utamanya besar yang mengerjakan, tapi tidak dihukum orang yang tidak mengerjakannya. Seperti itulah. Ini menandakan teman-teman sekalian berarti memang ini mendekati wajib hukumnya atau sunnah muakkadah yang sangat ditekankan dan tidak boleh sama sekali seorang muslim luput dari masalah itu. Selalu dia menjaga bau mulutnya. Di saat puasa seperti sekarang pun sama. Anda kan tidak dilarang sikat gigi, kumur-kumur gitu kan. Satu-satunya waktu yang dimakruhkan saja itu adalah di siang hari. Menjelang duhur, ya di panas, siang bolong yang lagi panas-panasnya itu yang dimakruhkan. Tapi pagi, ya, Anda pada saat pagi mau beraktivitas, atau Anda sore hari, Anda sikat gigi, jadi selalu saja tetap segar, maka itu nggak masalah. Itu sama sekali tidak ada larangan, bahkan disepakati oleh ulama tentang bolehnya. Dan sudah kita jelaskan pada saat bedah buku puasa Nabi SAW. Ya. Itu yang pertama teman-teman, anjuran dari Nabi SAW ya, tentang kepada umatnya tentang harus bersiwak. Kemudian yang kedua, siwak boleh dikerjakan kapan saja. Setiap kali kita butuh. Ya. Sebelum makan, selepas makan, seterusnya. Gitu kan. Anda bisa lakukan itu. Kalau saya pribadi memang sering melakukan itu ya. Kalau pada saat masuk ke rumah, saya langsung sikat gigi, ya, mandi dulu baru ketemu dengan keluarga, sehingga kita nyaman berinteraksi. Kenapa sih istri juga di rumah sudah melakukan hal yang sama? Mungkin beliau sudah mandi gitu kan, kemudian sudah rapi, maka kita pun harus mengerti masalah itu. Jangan dengan bau badan yang tidak sedap dari luar, walaupun kita misalnya menjaga kebersihan, tetap ada parfum dan seterusnya, tetap lebih baik. Ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan sebaik-baik minyak wangi adalah air, ya, dengan mandi tentunya. Begitu juga pada saat selepas makan, sehingga tidak ada sisa-sisa makanan gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang saya pernah coba sebelum saya makan, walaupun sedikit ya tes makanan itu agak berubah, ya, tapi saya merasa mulut saya segar, sehingga kalaupun sampai ada tamu ketemu, baru makan atau pas mau makan mungkin memang makanan itu sudah sangat steril, maka mulut kita pun bagus kalau kita bersihkan. Itu ijtihad saja ya, tapi saya merasakan nyaman karena setiap saat selalu saya merasa segar saja gitu. Jadi saya sendiri tidak menemukan ada bau yang tidak sedap, maka itu juga berarti otomatis kalau interaksi sama orang akan sama gitu kan. Karena di sini perintah bukan hanya bersiwak pada saat mau sholat. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, kalau Aisyah pernah ditanya oleh apa yang Nabi SAW lakukan pada saat mau datang ke rumahnya atau mau masuk rumah, pasti bersiwak. Berarti akan interaksi dengan pasangannya kan gitu. Begitu juga Nabi SAW bersiwak tadi di akhir hidupnya, akan meninggal dunia. Di situ karena dia tahu dia akan ketemu dengan malaikat yang akan mencabut ruhnya. Dia akan bertemu dengan Tuhannya, maka dia dalam kondisi membersihkan diri. Seperti itulah. Ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah, tentu di sini poin yang kedua tadi, pelajaran yang kedua adalah siwak tidak harus hanya pada saat mau sholat atau wudu, tapi bisa dikerjakan kapan saja ya.
Cuman tekanannya adalah pada saat mau sholat karena ingin bertemu dengan Allah SWT dan juga pada saat mau wudhu. Dan tadi yang saya janjikan kita coba pertemukan riwayat-riwayat ini adalah kata ulama sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk mengejar keutamaan maka seorang muslim boleh bersiwak sebelum wudhu kemudian baru dia wudhu. Setelah itu pada saat mau sholat dia bersiwak lagi. Karena kan kalau siwak bisa dibawa, ya biasanya di kantong. Tapi kalau sikat gigi mungkin dicukupkan dengan sekali, karena tidak mungkin dia sikat gigi dalam masjid kan gitu. Maka itu bagian daripada faedah yang insya Allah kita bisa ambil. Kemudian yang ketiga, yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya, yaitu kedudukan bersiwak pada saat mau sholat. Nabi SAW pertemukan dengan kedudukan wudhu kalau mau sholat. Karena beliau bersabda dalam hadis-hadis yang dua riwayat yang terakhir yang kita baca 207 dan 208 adalah kalau aku tidak beratkan umatku, niscaya aku akan perintahkan agar mereka bersiwak pada setiap sholat sebagaimana mereka berwudhu. Kita tahu sholat tidak akan sah tanpa wudhu. Dan juga hadis yang selanjutnya, kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan siwak kepada mereka pada setiap sholat sebagaimana aku wajibkan wudhu kepada mereka. Jadi mirip kan gitu. Nah ini yang menandakan tadi yang saya bilang sampai hampir mendekati tingkat wajib. Seperti itulah. Kalau gitu teman-teman kita ambil pelajaran pentingnya di sini, pentingnya menjaga mulut. Kalau kita bertanya misalnya memang apa manfaatnya siwak buat mulut? Kita akan dengarkan hadis yang akan saya bacakan selanjutnya, yaitu masih di halaman yang sama tentu 256, nomor hadisnya 209 dan urutan 5 dari urutan awal di pasal kita ini. Di sebelahnya tulisan sahih hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu adalah alat mensucikan mulut yang terbaik dan mendatangkan ridha Rabb. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam sahih keduanya diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari secara muallak atau tidak diberikan nomor tapi dikuatkan di bawah ya kayak semacam footnote-nya dengan bahasa pasti, dan riwayat-riwayat Bukhari dengan bahasa pasti adalah sahih. Itu yang dimaksudkan di sini oleh Al-Mundhiri pada saat menjelaskan tentang periwayatan hadis ini. Sini teman-teman terjawablah kenapa kita bersiwak. Dan kita tahu maksudnya siwak kan untuk membuat bau wangi mulutnya. Tapi di sini bahasa Nabi SAW lebih fokus lagi, gitu kan? Yaitu potongan pertama hadis. As-siwaku madharatun lil fam. Siwak itu adalah alat mensucikan mulut. Di sini mensucikan maknanya luas. Ya. Bisa menghilangkan baunya, ya, bisa menyehatkan mulut, menyehatkan gigi, gusi, ya, mengeluarkan bau yang wangi. Ini semua masuk dalam istilah madhara. Madhara. Karena dalam bahasa Arab juga tahur seperti kitab kita kan ini kitab tahara. Tahara maksud dalamnya bersuci seperti orang mandi, orang wudu, ya. Maka dipastikan bahwasanya khusus mulut, ya, yang membuat dia selalu segar, baik adalah siwak. Sampai rincian-rincian yang sangat dalam dibahasakan kalau airnya siwak itu bisa menguatkan gusi, bisa menguatkan gigi, sekaligus membersihkannya gitu kan. Dan cairannya itu bisa membuat karang-karang gigi tidak melekat. Juga gigi jadi kuat, tidak mudah lubang. Kemudian juga dari sisi lain siwak juga itu bisa menjaga kelembaban bibir. Ya, biasanya kan bibir itu sering pecah-pecah, ya.
Maka airnya itu bisa, karena kan pasti otomatis kalau kita lagi menggosok dengan kayu siwak kita bicara ya, maka secara otomatis dia akan membasahi bibir kita. Itu ternyata juga airnya ya sangat baik untuk semua. Jadi gusi, gigi, bibir ini semuanya. Karena ini semua masuk dalam istilah fam. Nabi SAW menjelaskan sini, as-siwaku matharatu lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Kalau Nabi SAW mengatakan siwak itu membersihkan gigi. Berarti kan bibir nggak masuk, gusi nggak masuk, cuma gigi saja. Tapi nggak, karena umum digunakan kata fam, maka semua masuk, gusi, gigi, lidah, bibir, semua ini, ya 4 ini semuanya kena ya, dalam pensuciannya pada saat seseorang menggunakan siwak. Tentu ini tidak didapatkan pada satu sikat gigi ya. Nah, sikat gigi kemungkinan besar dia membersihkan gigi, iya. Tapi ada beberapa jenis pasta gigi yang justru karena agak keras ya, maka biasanya dia membuat bibir pecah-pecah ya. Atau bahkan kalau kita menggunakan sikat, beda dengan siwak, siwak lebih lembut ya. Kalau kita gunakan sikat biasanya malah ada orang yang gusinya berdarah ya, atau terdorong karena kuatnya dia sikat gigi sehingga akhirnya harus dibuat tambalan-tambalan antara gusi sama giginya. Semua ini teman-teman tentu tidak terjadi pada saat Anda menggunakan siwak ya. Allahu a'lam, karena lembut sekali siwak itu. Sedikit saya ingin berbagi di sini teman-teman sekalian cara menggunakan siwak itu sendiri. Jadi siwak itu satu batang yang biasa kita beli 1 real atau 2 real ya. Di Indonesia mungkin harganya 10 ribuan. Kalau nggak salah pernah saya lihat 10 sampai 15 ribu mungkin. Mungkin panjangnya sekitar 10 sampai 15 cm lah ya. Panjangnya itu. Nah ini teman-teman di bagian atasnya ya dilunakkan biasanya dengan dicaca ya dengan apa namanya pisau kecil atau silet gitu kan, sampai nanti seperti berantakan gitu ya, karena dipecah-pecahkan gitu ya. Setelah Anda lihat sudah merata, maka Anda mulai menggunakan dengan menggosok setiap sisi gigi. Ya, Anda tarik ke kanan, ke kiri, seperti Anda sikat gigi ya. Setelah bagian atas depan sudah, bagian bawah depan sudah, maka Anda pindah ke bagian tengah. Nah, bagian atas kanan, bagian atas kiri, bagian tengah maksudnya. Tengah atas kanan, tengah atas kiri, kemudian tengah bawah kanan dan tengah bawah kiri. Setelah selesai Anda pindah ke sisi yang terakhir yang ketiga, bagian dalam. Bagian dalam ya, belakang depan, ya. Kemudian bagian belakang depan atas ya. Kemudian bagian dalam atas kanan, bagian dalam atas kiri, bagian dalam bawah kanan, dan bagian dalam bawah kiri. Jadi ini semua memang dalam sikat gigi pun kita dianjurkan untuk itu ya. Usahakan semua gigi Anda terkena dengan olesan dari kayu siwak itu. Nah setelah Anda pakai ini ya, yang paling terbaik tentunya Anda menggunting ujung siwak itu. Yang sudah Anda pakai tadi ya. Yang sedikit tadi yang sudah dilembutkan tadi ya. Dipotong, maka Anda buat yang baru. Baru kemudian Anda pakai lagi di waktu yang lain. Jadi satu siwak itu sebenarnya sehari dipakai atau bahkan maksimal lah ya. Mungkin bisa kalau Anda pakainya sedikit-sedikit mesti dipotong. Mungkin bisa sampai 4-5 hari lah ya. Usahakan nggak lebih daripada itu. Ada orang subhanallah siwak itu yang dipakai berbulan-bulan. Ya. Jadi cuma dicaca sekali saja. Kemudian dipakai gosok, ya. Habis itu dia taruh di kantongnya. Nanti habis sholat dipakai lagi. Ya, setiap saat itu dipakai itu terus sampai kadang-kadang kayunya sudah kering, ya cairan dalamnya sudah tidak ada mungkin ya karena kering. Kayak ini mungkin fungsinya pun akan berkurang gitu kan. Apalagi
mungkin kotoran yang awal sudah melekat di bagian atas siwak itu. Apalagi kalau ditaruh di kantong, tidak ada tempatnya ya. Sekarang di Saudi, di Madinah sama Mekah, sudah dijual tempat untuk taruh siwak seperti tempat pulpen dari plastik. Sehingga selalu steril, habis dipakai pun taruh. Bahkan ada dijual gunting kecil khusus untuk gunting ujungnya siwak. Nah, itu Anda bisa beli gitu kan. Allahu a'lam. Itu sangat bagus insya Allah. Baik. Kemudian potongan kedua hadis, dan ini pelajaran kedua kita bisa ambil dari hadis, yaitu mardhatun lirrabb, mendatangkan ridho Rabb. Ridho ya tentu artinya kalau di alam manusia seperti hadis Nabi SAW, ridho Allah fi ridho al-walid wa sakhatullah fi sakhatul walid. Ridhonya Allah ada pada keridhoan kedua orang tua, dan ridhonya dan murkahnya Allah ada pada murka kedua orang tua. Baik, sekarang ridho orang tua. Bagaimana kita membuat orang tua kita ridho? Ridho orang tua kita kepada kita yaitu pada saat kita memenuhi semua kebutuhannya sampai pada tingkat kita atau dia, posisi orang tua kita yang maksudnya, orang kedua orang tua kita sudah nggak tahu harus berkata apa lagi. Karena anaknya ini setiap saat hadir untuk orang tuanya. Butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Sampai kalau kita baca ciri para sahabat ridwanullahi alaihim dalam berbakti kepada orang tuanya, sampai ada menyisirkan rambutnya, ada yang menyiapkan bajunya, ada yang menyiapkan sendalnya. Jadi luar biasa gitu. Bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini ya, dalam berbakti. Ada di antara mereka bahkan pada saat orang tuanya bicara, mereka tidak berani melihat wajahnya. Maka orang tuanya selalu merasa ridho, luar biasa gitu. Ya, merasa ridho, dan kita tahu banyak kisah seperti saya pernah sampaikan kemarin tentu di materi yang lainnya, berbeda bukan kajian kitab ini. Pada saat menyinggung tentang kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah, bagaimana seorang tabi'in yang masyhur dengan baktinya pada ibunya gitu. Beliau pernah naik di atas rumah, kemudian beliau lewat, kebetulan atapnya itu agak rusak. Pada saat dia mau perbaikin, dia naik ke atas, pas dia mau perbaikin, rupanya ada ibunya lewat di bawah, dan ibunya duduk pas di bawah lubang itu. Uwais rahimahullah tidak berteriak-teriak, ataupun kalaupun dikatakan santun, minta kepada ibunya supaya pindah karena dia mau perbaiki atap. Tapi dia diam di situ dalam kondisi terik matahari yang panas sekali. Dia biarkan aja. Sampai ibunya pergi, ibunya tidak tahu. Entah berapa lama ibunya baru pindah dari tempat duduk itu, barulah dia perbaikin. Gitu kan. Nah, pada saat dia perbaikin, ibunya dia sudah tidak masuk lagi cahaya. Maaf, ibunya waktu itu akhir hidupnya kebetulan buta ibunya. Tapi jelas ibunya tahu setelah itu. Lalu ditanya, kenapa kamu tadi lagi ngapain tadi? Dia bilang, saya lagi di atas ibu. Lalu kenapa kau tidak melakukan apa yang kau harus lakukan? Saya dia terlambat tadi. Dia mengatakan, tadi ibu lagi ada di bawah. Saya tidak mau sedikit pun debu dari kaki saya, ya, dari atap itu yang menyentuh kepala ibu. Saking baktinya gitu ya. Sampai ibunya itu luar biasa ridhonya dengan Uwais. Pernah satu kali ibunya di akhir hidupnya, matanya sudah buta. Dia mengatakan, nak, kau sudah berbakti luar biasa. Ibu pun berterima kasih kepada Allah karena dikaruniai anak seperti kamu. Tinggal ada satu permintaan ibu yang ibu pengen sekali itu terkabulkan. Lalu kata Uwais, apa itu ibu? Sebutkan, kalau Uwais masih bisa, Uwais akan penuhi. Kata ibunya, ibu pengen sekali haji, nak. Maka Uwais berpikir pada saat itu, haji, dari mana dia bisa dapatkan uang? Nggak ada uangnya. Dan transportasi juga, walaupun pakai unta zaman dulu atau kuda, jauh. Harus punya kuda, harus punya unta. Harus punya persiapan bekal makanan di tengah jalan dan seterusnya. Maka dia mengatakan, baik ibu, doakan supaya saya bisa kabulkan keinginan ibu. Ibunya sampai nangis-nangis, peluk dia segala macam. Berterima kasih, maka
Uwais pun mulai duduk di atas bukit di perkampungannya, lalu mulai dia pikirkan, apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Sambil berdoa kepada Allah SWT, sampai muncul di benak dia ingin beli anak kambing, dia ingin beli kambing. Uangnya kebetulan cukup hanya untuk beli anak kambing kecil. Maka Uwais melakukan satu perbuatan, hampir satu orang di kampung dia ketawain dia. Apa yang dia lakukan. Jadi dia rupanya beli anak kambing, terus anak kambing itu digendong sama dia, naik gunung yang tinggi. Kelihatan oleh orang-orang. Gendong kambing. Mereka mengatakan, Uwais ini lagi buat apa? Gendong-gendong kambing naik ke atas gunung gitu kan. Tiap hari begitu. Naik, turun lagi. Naik, gendong kambing. Sampai kambing itu jadi besar. Ya, karena dipelihara sama dia. Kan kambing beda sama manusia, lebih cepat besar gitu kan. Mungkin dalam 1 tahun aja sudah gemuk besar gitu. Maka Uwais terus menggendong kambing itu bolak-balik naik gunung. Pas tiba dekat menjelang musim haji, Uwais mengatakan, ibu, Uwais sudah siap. Kita akan pergi haji. Saya akan siapkan semua bekal ibu. Disiapkanlah ibunya sampai terharu. Bagaimana kita bisa pergi nak? Ibu akan saya gendong. Ternyata dia waktu beli kambing itu naik turun gunung dia latihan. Ya, dia latihan untuk menggendong ibunya supaya dia nggak kecapean gitu. Maka dia pun akhirnya karena terbiasa bawa kambing naik turun gunung, maka dia pun bisa menggendong ibunya sampai pergi haji. Akhirnya sampai ibunya sangat ridho, gitu kan. Nah, ridho orang tua artinya ridho merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Mereka berusaha hidup untuk orang tuanya seperti itulah. Nah, itu kalau di alam manusia. Mirip dengan kalau orang fakir ada datang minta-minta kepada Anda, tolong bantu saya butuh uang 100.000 rupiah. Maka kalau Anda beri, inilah ambillah 100.000, dia pergi. Anda sudah bersedekah, bagus, Anda penuhi kebutuhan dia. Tapi Anda belum membuat dia ridho. Apa ridho itu? Kalau Anda membuat dia ridho, Anda tanya, memang ibu atau bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sana. Baik, ada berapa anaknya, kita data dia, terus kita datangi rumahnya, ternyata betul, mungkin rumahnya sudah mau rubuh, mungkin dia cuma kontrak, mungkin dia cuma kos-kosan, mungkin cuma numpang di pinggir kali, gitu-gitu. Kemudian kita coba, ya berikan dia tempat tinggal, kita sekolahkan anaknya, kita layakkan hidupnya. Ubah keadaan dia dari keadaan yang susah kepada keadaan yang terpenuhi gitu kan. Maka pada saat itu Anda telah membuat dia ridho. Ya, karena dia udah tidak ada lagi kebutuhannya, Anda sudah penuhi semuanya gitu kan. Seperti itulah. Itu kalau di alam manusia. Kalau di alam kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho Allah artinya Allah memberikan semua apa yang hamba inginkan dipenuhi oleh Allah SWT sampai hamba itu ridho. Karena kita nggak membuat Allah SWT ridho. Allah SWT ya, kita tidak bisa memenuhi apa yang atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ridho artinya Allah ya akan memberikan yang terbaik dari kebutuhan hamba-hamba itu. Maka ternyata salah satu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan kita siwak. Karena kata Nabi SAW, wa mardatun lirrabb, dan bisa membuat Tuhan ridho. Ya, artinya tentu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Selanjutnya teman-teman sekalian hadis nomor 210, tepatnya hadis urutan 6 dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, alaikum bis-siwak fa innahu matyabatun lil fam mardatun lirrabbi tabaraka wa ta'ala. Bersiwaklah kalian karena ia adalah alat untuk mengharumkan mulut. Kalau tadi kan mensucikan, ya. Dan mendatangkan ridha Rabb yang maha suci dan maha tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Lahiyah. Dan ini mirip dengan tadi tentunya penjelasannya teman-teman sekalian. Karena memang berbicara tentang masalah dia akan membersihkan, mensucikan, menyehatkan semua yang berhubungan dengan mulut. Bibir, gusi, gigi, dan lidah.